Hai para sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, salam hormat dan salam sayangku untuk kalian semua. Nah, kali ini saya sudah berdiri di dalam ataupun di balik gerbang kelenteng Dewi Kuan Yin. Nah, kelenteng Dewi Kuan Yin ini khususnya dia terletak di jalur jembatan tol 2, yaitu ke Kapuas 2 ya. Teman-teman pasti tahu nih, tempatnya tepat sekali di bawah jembatan. Nah, kelenteng Dewi Kuan Yin ini sendiri sudah berdiri sejak 300 tahun lamanya dan diurus oleh pengurus, yaitu sudah yang tadi sempat saya wawancarai bapaknya, sudah ada 4 keturunan yang mengurus kelenteng Dewi Kuan Yin ini. Nah, kelenteng Dewi Kuan Yin ini adalah salah satu kelenteng tertua yang ada di Pontianak ya. Sekali lagi, kelenteng Dewi Kuan Yin ini adalah salah satu kelenteng yang paling tua di daerah Pontianak. Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung, silahkan langsung datang saja di sini dan kalian bisa melakukan sembayang-sembayang ataupun melakukan persembahan-persembahan di kelenteng Dewi Kuan Yin ini. Nah, kali ini saya akan membagi ataupun berbagi tentang sedikit cerita tentang kelenteng Dewi Kuan Yin ini. Nah, pada zaman dahulu ini teman-temannya, para sahabat-sahabat subscriber MDA, kelenteng Dewi Kuan Yin ini memang sudah lama, 300 tahun berdirinya. Nah, dulu kelenteng ini belum berdiri seperti ini, namun karena seiringnya berjalan waktu dan diurus oleh pengurusnya berketurunan, sehingga terrenovasilah kelenteng Dewi Kuan Yin. Nah, para sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai dan saya hormati, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang kelenteng Dewi Kuan Yin ini. Nah, pada zaman dahulu kelenteng ini berdiri, sebelumnya belum terbentuk seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, seiringnya zaman, seiringnya pengurusnya, berjalannya pengurus ini ya, sudah 4 keturunan yang beliau ketahui, termasuk beliau adalah anak dari beberapa keturunan yang salah satu pengurus kelenteng Dewi Kuan Yin ini. Nah, jadi dulu itu kelenteng ini masih sangat kecil ya, belum ada renovasinya, masih terlihat seperti nuansa-nuansa masa lampau. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, terenovasilah kelenteng ini dan bisa berdiri semegah seperti ini. Nah, buat teman-teman juga mungkin barangkali masih bingung nih, kenapa sih banyak tersedia lilin yang di depan ini, di depan kelenteng. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi kenapa lilin-lilin ini ada. Nah, lilin-lilin ini adalah diberikan oleh umat yang beretniskan Tionghoa ya, yang biasa melakukan sembahyang ataupun melakukan ritual memohon. Jadi mereka mempersembahkan lilin ini agar supaya dengan tujuan bahwasannya doa-doa mereka dapat terkabul, ataupun ucapan rasa terima kasih, ataupun ya seperti itulah, terima kasih terhadap doa-doanya agar supaya diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kelancaran kerezekian maupun kelancaran di dalam melaksanakan usaha ataupun yang lain-lainnya. Nah, banyak ragam ataupun banyak hal yang lainnya mereka lakukan untuk melakukan sembahyang ini, sehingga dari beberapa mereka memang memberikan persembahan seperti lilin ataupun sedikit rasa ucapan terima kasih, ataupun mereka merasa tingkat partisipasi yang tinggi, sehingga mereka ingin juga membantu. Oh ya, saya ingin menyumbangkan sedikit untuk membangun pembangunan kelenteng Dewi Kuan Yin ini, sehingga kelenteng Dewi Kuan Yin ini seperti ini, semegah ini guys. Nah, sekarang kita langsung cekidot. Tentunya masih senantiasa bersama saya Abang Tepi Merah yang ganteng dan tampan ini. Nah, sekarang saya berada tepatnya berdiri di samping kelenteng. Nah, jadi saya sedikit ingin berbagi tentang perkembangan kelenteng Dewi Kuan Yin ini yang sudah memang sejak 300 tahun lamanya berdiri sampai dengan saat ini. Nah, di sini juga ada dua gerbang ya teman-temannya, ada di sebelah sana ataupun tepatnya di belakang saya sekarang ini. Itu adalah gerbang
untuk memasuki kelenteng ini melalui jalan samping. Nah, kebetulan di depan sana itu adalah gerbang utamanya. Nah, sini nih. Nah, di sini nih teman-teman, ini adalah gerbang utamanya. Namun pada zaman dahulu, sebelum adanya renovasi untuk akses jalur menuju ke kelenteng ini, kan dulu belum ada jembatan ini, jembatan Kapuas ini, yang ataupun yang biasa kita kenal itu jalur jembatan tol 1 ataupun tol 2. Nah, jadi dulu itu masih melalui gerbang utama. Nah, sekarang seiringnya waktu sudah didirikan juga gerbang lainnya untuk memasuki ke kelenteng ini. Dan di sebelah kanan saya juga ini terdapat rumah pengurusnya ya. Jadi di belakang kelenteng ini juga ada rumah ataupun perumahan pengurusnya, yang tadi saya sampaikan pengurusnya ini memang sudah dari keturunan berketurunan ya, yang menjaganya mulai dari moyangnya, bapaknya, anaknya, sampai dengan anaknya yang sekarang ini ya, bapak tadi itu. Nah, teman-teman para sahabat-sahabat subscriber, mungkin saya pertama-tama mengucapkan mohon maaf karena kita memang tidak boleh untuk memasuki areal di dalam kelenteng ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin lihat-lihat, nah kalian bisa melihat ataupun memantau dari sorot kamera kita ini ya. Nah, seperti inilah suasana ataupun isi dalam dari kelenteng Dewi Kuan Yin ini. Sama seperti kelenteng-kelenteng yang lainnya, di situ di dalamnya menyediakan beberapa media yang biasa digunakan untuk melakukan ritual sembahyang. Nah, langsung kita cekidot, kita lihat sekeliling. Nah, buat teman-teman para sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai dan saya hormati, tepatnya di belakang saya ini adalah pohon keramat yang memang pada cerita awalnya dulunya memang menurut bapak beliau yang menjaga ini, pohon keramat ini memiliki cerita, yaitu cerita mistis ya, cerita mistis. Jadi pada zaman dahulu ini teman-teman ya, ulangi, pada zaman dahulu ada cerita seorang ataupun seorang ibu yang memang tinggal sendiri, yang memang umurnya sudah 80 tahun. Nah, ibu yang sudah berumur 80 tahun ini, dia sudah tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa apa-apa ya teman-teman ya, sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti manusia normalnya seperti kita saat ini. Nah, namun ada sedikit kejanggalan, yaitu kejadiannya apa teman-teman? Kejadiannya pada saat itu ibu-ibu itu seperti kemasukan ataupun kerasukan ataupun dikuasai oleh makhluk goib. Nah, pada saat dikuasai, tubuhnya dikuasai, jadi ibu itu seketika pun dia langsung bisa berjalan. Ya, dia langsung bisa berjalan dan menuju ke tempat di sini, guys. Bahwasannya dia itu berbicara dia pengen disimpan ataupun diletakkan di sini. Nah, langsung cekidot lagi kita. Nah, para sahabat-sahabat, itu tadi cerita dari pohon keramat itu. Nah, sekarang seperti biasa kelenteng tetap ada pagodanya ya, yaitu tempat dimana rekan-rekan kita yang beretniskan Tionghoa membakar media untuk memberikan persembahan kepada dewa dan dewi ya, menurut kepercayaannya. Nah, buat teman-teman para sahabat-sahabat subscriber, nah, tepatnya di belakang saya ini adalah altar dato ya. Kebetulan tadi saya menanyakan kepada pengurusnya, dan pengurusnya juga sedikit agak lupa, dan lupa nama datonya. Saya juga tidak berani menyampaikan sembarangan nama datonya ya. Cukup kita tahu saja ini adalah adanya altar dato. Nah, jadi tepatnya di samping kelenteng Dewi Kuan Yin ini adanya altar dato. Nah, jadi biasanya kalau sudah melakukan sembahyang, mereka juga akan melakukan ritual sembahyang ataupun biasa seperti melakukan mohon izin kepada leluhur seperti itu. Sama seperti budaya-budaya yang lainnya, tentunya saling menghormati dan menghargai leluhur-leluhur yang ada di daerahnya masing-masing.
Oke, para sahabat-sahabat subscriber yang senantiasa selalu mengikuti jejak langkah kita MDA. Terima kasih, salam hormat dan salam sayangku untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perilaku sikap yang kurang pantas untuk saya tampilkan kepada kalian yang ataupun kalimat-kalimat yang menyinggung. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Apalah dayanya, saya hanyalah manusia biasa yang kodratnya sama ya. Untuk kalian yang ingin berkunjung, silahkan langsung datang saja ke tempat ini. Salam hormat dan salam sayangku, salam cinta dan salam sehat untuk kalian.